Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Nah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat serta selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang baru bergabung atau baru menemukan channel YouTubeku ini, aku ucapkan selamat datang ya. Salam kenal. Perkenalkan, aku adalah ibu rumah tangga dari 2 orang anak sekaligus wanita pekerja dan tanpa asisten rumah tangga. Mudah-mudahan channel YouTubeku ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua dan bisa menginspirasi serta memotivasi. Jadi jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Nah, ngomong-ngomong, udah pada nyapu belum ya Bun? Nah, kalau aku ini baru sempat untuk bebersih rumah setelah pulang kerja karena pagi tadi itu buru-buru banget. Untuk karpetnya aku gunakan vacuum cleaner ya untuk kali ini, karena kan biasanya aku sapu-sapu saja, tapi kayaknya ini udah berdebu banget. Dan ini juga habis dicuci ya sekitar seminggu atau 2 minggu yang lewat, termasuk karpet yang ada di ruang tamu. Untuk vacuum cleaner ini aku ordernya dulu di Legel Home Shopping sekitar 9 hingga 10 tahun yang lalu, dan ini nggak setiap hari aku gunakan, tergantung pada kebutuhan ya, karena aku pakai biasanya hanya untuk karpet, gorden, ataupun untuk sofa. Kadang juga aku gunakan untuk ngebersihin tempat tidur. Dan inilah debu hasil aku ngevakum karpet tadi, super banyak ya, bahkan di sana ada juga rambut. Lalu aku lanjutkan ngebersihkan ruangan ini dengan menggunakan sapu, dikarenakan kan kotoran itu nggak hanya berupa debu ya, jadi kayaknya lebih nyaman aku gunain sapu saja. Sementara untuk area ruang tamu, ini karpetnya juga habis dicuci, tapi belum aku pasang lagi. Padahal itu kemarin karpetnya kan cuci sendiri ya, harusnya setelah kering itu bisa langsung dipasang, tapi kemarin aku tunda, jadi aku simpen dulu. Karena kenapa? Karena khawatir cepat kena debu. Nyucinya kan susah ya, nyuci sendiri. Memang sengaja sih nggak di laundry, karena yang di laundry itu yang besar-besar saja, yang ukuran 3 meter atau lebih dari 2 meteran. Kalau ukuran kecil sih kayaknya masih bisa dicuci sendiri ya, selagi Pak suami mau sih. Lagi pula di masa pandemi ini kayaknya nggak ada tamu ya yang bakal datang ke rumah. Makanya itu bisa ditahan-tahan untuk pasang karpetnya, kecuali misalnya suasana dalam keadaan udah normal. Lanjut, aku terusin nyapunya ke area teras yang gampang banget kotor dan bersihnya itu cuman sebentar. Nah, ini aku teruskan ya sampai ke area bawah tempat parkir motor ya. Biasanya kotoran juga kan dibawa oleh ban kendaraan ataupun dari sendal. Nah, ini aku mau susun dulu sepatu dan sendal yang habis dipakai tapi nggak ditaruh di rak. Termasuk itu ada sepatuku juga. Jadi kalau udah nyampe rumah itu kayaknya pengen masuk langsung ke dalam, mungkin langsung mau rebahan gitu ya. Jadi nggak kepikiran lagi buat naruhnya di rak sepatu. Nah, ini udah aku susun rapi, kecuali sendal jepit anak-anak karena itu yang paling sering dipakai ya. Dan di situ juga ada sepatu anakku yang kecil yang biru itu, mau aku taruh saja di rak sepatu yang ada di dalam rumah supaya rak sepatu yang ada di luar ini nggak begitu penuh ya. Untuk area teras ini jarang banget dipel, tapi yang lebih sering itu disiram langsung dengan air karena tadi debunya super banyak ya, terutama di area parkir kendaraan ini. Nah, ini aku mau ganti dulu sapunya karena kan yang sapu aku pegang ini adalah sapu sampai batas area atas teras, sementara untuk area parkir kendaraan ini aku gunakan sapu yang udah butut gitu. Nah, ini sapu masih bisa dipakai tapi ya walaupun batangnya itu udah berkarat karena kebanyakan itu aku sering nyuci sapu ya. Nah, ini aku teruskan nyapu ke area bawah. Lanjut setelah itu baru area bawah ini disiram oleh Pak suami. Seperti ini. Nah, inilah cara membersihkan area teras bawah. Jadi langsung dikasih deterjen, kemudian disiram dengan air.
Sementara Pak suami membersihkan area teras bawah ini, aku mau lanjut memasang taplak meja dulu di area ruang tamu yang habis dicuci. Jadi belum aku pasang kemarin dan sekarang mau aku pasang lagi. Ini aku bersihkan dulu mejanya ya supaya lebih kinclong, dan di bagian atasnya ini dipasang kaca ya supaya mudah ngebersihinnya. Karena kalau meja warnanya putih atau buffet warnanya putih itu rentan sekali kotor. Setelah bersih, ini aku mau langsung pasang taplak meja, dan taplak meja ini juga habis aku cuci beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk pasang taplak mejanya ini biasanya aku pasang di bawah kaca ya, jadi bukan di atasnya. Karena kalau aku taruh di atasnya itu suka ketarik sama anak-anak yang suka bercandaan gitu. Jadi alhasil nanti kalau kita taruh vas bunga di atasnya itu vas bunganya juga ikutan jatuh. Dan untuk kacanya sendiri ini ketebalannya kalau nggak salah 5 milian ya. Beda dengan kaca di meja makan itu yang ketebalannya hingga 8 milian. Tapi lumayan tebal sih dan aman menurut aku. Dan untuk area atas meja ini belum aku kasih apa-apa ya. Jadi pas bunganya untuk sementara aku simpan saja dulu. Kemudian nggak aku taruh toples juga karena belum ada bakal tamu yang datang. Selanjutnya kemudian aku mau bersihin area meja makan. Nah, meja makan ini memang dari pagi tadi belum aku bersihkan, jadi masih banyak banget sisa-sisa makanan hasil sarapan pagi tadi ya yang ada di atas meja, sehingga mendatangkan yang namanya semut-semut kecil. Untuk menu makan siang kali ini aku itu nggak masak ya. Jadi tadi pulang kerja aku itu langsung beli saja. Ya lauknya ada 3 menu yang aku beli. Karena kenapa? Karena siang ini aku itu kan ada semacam meeting ya atau Zoom yang mau aku ikutin. Jadi kayaknya ribet banget kalau aku mau masak sementara waktunya udah mepet. Dan ini juga aku sebentar lagi mau siap-siap isoma bersama anak-anak, terus ngantar mereka berangkat mengaji. Jadi yang di dalam plastik putih itu adalah menu untuk makan siang hari ini, dan ini mau aku masukkan di dalam wadahnya. Yang pertama aku itu beli sup ayam kampung ya. Sup ayam kampung kalau di sini itu harganya per porsi. Jadi ada satu iris daging ya, bagian paha. Ini harganya 25 ribuan. Terus aku beli juga ayam bakar satu potong juga bagian pahanya, itu harganya 15 ribuan. Jadi semuanya udah total 40 ribu ya. Dan untuk sayurnya aku itu beli kacang panjang dicampur rebung yang digulai santan merah. Dan total belanjaan untuk menu makan siang kali ini adalah Rp45.000, dan di dalamnya udah termasuk sambal ya. Nah, kemudian nanti juga aku mau tambahin dengan dadar telur saja ya, karena ini kan cuman ada satu potong ayam yang dibakar, kemudian ada juga satu potong ayam yang ada di dalam sup. Jadi kan kurang ya, jadi mau aku tambahin telur dadar saja. Sekarang waktunya mengantar anak-anak untuk berangkat mengaji. Ini pukul 12.30 lewat ya, jadi lepas zuhur gitu. Dan sekarang aku udah berada di tempat mengajinya anak-anak. Habis mengantar mengaji anak-anak, aku langsung pulang buru-buru ya, karena harus mengikuti kegiatan meeting secara online atau Google Meet. Untuk meeting online itu selesainya sekitar jam 4 sore ya, jadi aku langsung mandi, bebersih badan. Sementara untuk yang menjemput dan mengantar anak-anak kembali les itu adalah Pak suami. Jadi di sini aku mau me time dulu. Me time aku itu sederhana ya, cukup aku ngemil saja, ngopi atau makan roti sambil nonton video-video yang ada di YouTube atau Instagram ya. Dan kali ini aku me time-nya makan kelengkeng. Nah, kelengkeng ini sebetulnya hasil dari tanaman keluarga sendiri ya. Jadi kemarin dapatnya banyak dan udah aku bagi-bagi juga dengan tetangga dekat rumah. Karena hari udah menjelang mau maghrib, jadi sekarang waktunya untuk nutupin semua gorden dan jendela serta pintu. Sementara anak-anak udah pada mandi semua. Dan aku juga udah mulai nyalain lampu ya, terutama di area teras karena udah remang-remang dan ini udah menjelang maghrib.
Itu tadi suasana pada saat maghrib ya, jadi terdengar suara azan. Aku mulai tutupin gorden karena udah malam. Kemudian setelah sholat maghrib dan isya itu aku bersama Pak suami dan anak-anak langsung makan malam di luar. Karena hari ini adalah hari ulang tahun anakku yang kecil ini ya, jadi sekalian nyenengin hatinya. Nah, setelah makan ini jalan-jalan sebentar, cuci mata gitu. Tapi setelah itu langsung pulang ya, karena hari udah malam juga. Jadi di video kali ini itu aku sekaligus nyimpen memorinya anak-anak ya. Jadi saat dia kecil, jadi ada memori yang bisa dia lihat-lihat lagi. Dan alhamdulillah sekarang udah nyampe rumah lagi, dan ini aku mau keluarin dulu kue ulang tahunnya untuk anakku yang kecil ini. Jadi ini bukan perayaan, jadi ini adalah salah satu cara aku nunjukin perhatianku sama anak ya, kalau aku itu ingat hari lahirnya. Jadi dengan mengingat hari lahirnya, aku itu kayak kembali lagi mengingat saat aku mengandungnya dulu ya. Jadi aku itu dulu saat mengandung anakku yang kecil itu kerjanya masih cukup jauh jaraknya dari rumah, sekitar 1 jaman lebih ya. Jadinya itu anakku yang besar ini itu diasuh oleh neneknya karena Pak suami kan juga harus kerja. Jadi aku itu kadang nginep di sana beberapa minggu. Pokoknya LDRan gitulah. Dan alhamdulillahnya sejak hamil anak kedua ini aku itu benar-benar bertekad untuk pindah ngurus ya, pindah kerja supaya lebih dekat dengan anak-anak. Dan alhamdulillah aku merasa bersyukur banget karena sekarang tempat kerjanya udah deket sama keluarga. Aku bisa ngumpul setiap hari dengan keluarga, makanya aku nggak pernah menyia-nyiakan waktu ya. Jadi kalau udah pulang kerja aku itu langsung pikirannya mau ngurusin anak, ngurusin suami, ya ngurusin rumah. Pokoknya semampu akulah karena rasa syukur itu ya. Jadi aku itu setuju banget ya dengan lagu Keluarga Cemara yang isinya kira-kira seperti ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Nah, kira-kira seperti itulah lagunya, Bun. Jadi pengen nyanyi nih. Nah, kembali ke video ya. Jadi ini sekarang aku lagi suapin anakku ya, giliran. Kalau tadi kan anakku yang nyuapin aku. Sebetulnya ini Pak suami itu ada ya, lagi ngelanjuti untuk pemasangan wool molding di area belakang. Nah, aku itu udah bilang ya kalau area belakang itu dicat aja. Tapi karena Pak suami itu mungkin puas ngelihat hasil yang ia kerjakan sebelumnya, jadi mau ia wool moldingi juga. Cuman gak apa-apa lah ya. Jadi selagi Pak suami mau, sanggup, ya aku nurut aja. Barokallah anakku, semoga panjang umur, sehat selalu, tercapai semua apa yang dicita-citakan, bertambah soleha, rajin ibadah, terus menjadi anak yang berprestasi, membanggakan kedua orang tua, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya Robbal 'Alamin. Cukup sampai di sini dulu videoku kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil sisi positifnya ya, Bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.